Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 31. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara raungan naga yang sangat jelas kali ini telah terpancar dari dalam tubuh Lindong. Selanjutnya, hal itu segera bergema di langit tempat ini. Sebuah cahaya hijau yang sangat terang juga telah menutupi seluruh permukaan tubuh dari Lindong. Sebelum akhirnya, sebuah tekanan yang sangat mengerikan ini telah terpancar darinya. Melihat adegan ini, sebuah kejutan pun terlintas di dalam tatapan mata Luotong. Segera setelah itu, dia pun tanpa sadar mengatakan, "Seni bela diri suku naga." Tidak heran, bocah ini sangat sombong karena sebenarnya dia telah mempelajari seni bela diri dari suku naga. Namun, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa bertindak angkuh di depanku hanya karena menguasai seni bela diri seperti ini? Bahkan jika seorang tetua suku naga yang asli berdiri di hadapanku hari ini, dia tidak akan pernah berani bertindak sombong sepertimu. Dan kamu hanyalah manusia yang telah mempelajari seni bela diri dari suku naga. Apa yang memberimu kualifikasi untuk bertindak angkuh di hadapanku? Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Luotong berubah menjadi sangat tajam dan dingin. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan energi Yuan pada saat ini telah berkumpul di langit seperti asap yang tebal. Hanya dalam waktu beberapa saat, energi Yuan ini pun berubah menjadi sayap raksasa yang bersinar. Di tepi sayap ini sendiri ditutupi oleh gigi-gigi gergaji yang bahkan membuat ruang yang ada di sekitarnya bergetar oleh kemunculan sayap ini. Luotong segera melengkungkan jarinya dan sayapnya yang telah bersinar dengan terang. Hal itu membawa bahaya yang cukup menakutkan. Detik berikutnya segera bersiul ke arah depan dan dalam sekejap saja hal ini segera menembus ruang dimensi. Secara kejam akan menabrak tubuh Lindong. Melihat serangan yang dilancarkan oleh Luotong itu, Lindong hanya bisa mendengus dan kakinya segera menghentak ke arah tanah. Dalam sekejap saja, panggung besar yang ada di tempat ini bergetar dengan hebat. Segera setelah itu cahaya hijau yang sangat cemerlang kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong dan kemudian membentuk tato naga hijau yang cukup banyak dari dalam tubuhnya. Sesuatu yang sangat mengejutkan pada saat ini terlintas jelas dalam tatapan mata semua orang yang ada di tempat ini, karena mereka semua bisa melihat ada 300 tato naga hijau yang telah dikeluarkan oleh Lindong. Karena sebenarnya kekuatan dari transformasi tubuh naga hijau surgawi milik Lindong bisa ditingkatkan jika kekuatannya sendiri mengalami peningkatan. Pada saat ini Lindong bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bisa membentuk 300 tato naga hijau. Dan di masa lalu, ketika Lindong bertarung dengan Hua Chen di Aula Dewa Api, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan dari kitab suci penghancuran besar supaya bisa membentuk 300 tato naga hijau. Kali ini Lindong tidak berani untuk meremehkan kekuatan dari Luotong yang merupakan lawan cukup merepotkan. Dan kekuatan Luotong sendiri jauh melampaui kekuatan dari Hua Chen. Oleh karena itu, Lindong harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengalahkan Luotong di tempat ini. 300 tato naga hijau telah berputar-putar mengelilingi seluruh tubuh dari Lindong. Dan kali ini, Lindong tidak perlu membuat gerakan yang tidak perlu. Yang dia lakukan hanyalah maju satu langkah. Segera setelah itu, Lindong pun melemparkan tinjuan. Dan ini merupakan tinjuan biasa. Meskipun tinju seperti ini adalah tinju yang sangat biasa saja, namun kekuatan di dalamnya adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan bahkan bisa dengan mudah menghancurkan seluruh pegunungan yang ada di tempat ini. Dalam sekejap saja udara yang ada di langit pun meledak dengan keras akibat tekanan mengerikan dari tinju Lindong yang mengandung 300 tato naga hijau. Detik berikutnya, tato naga hijau di dalam tinjuan Lindong ini segera berkumpul dan hal itu membentuk seekor naga hijau yang ganas. Pada akhirnya, tanpa ampun bertabrakan dengan sayap bercahaya milik Luotong yang kemudian suara benturan yang keras dan menakutkan bergema di tempat ini sebelum akhirnya gelombang energi yang sangat mengerikan pun tersebar akibat benturan dua kekuatan ini. Hal itu segera membentuk sebuah badai yang bertiup dan menghempaskan apa saja yang ada di tempat ini. Banyak tatapan mata dari penonton
kali ini dipenuhi dengan ekspresi yang sangat serius, karena pertarungan seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Cahaya terang yang telah menyelimuti panggung pertarungan berangsur-angsur menghilang. Tubuh dari Lindong kini segera muncul secara perlahan, dan tubuh itu sendiri telah terbungkus oleh cahaya hijau. Tatapan mata Lindong melihat tajam ke arah Luotong yang berdiri di hadapannya, sebelum akhirnya Lindong tertawa dingin. Setelah itu, dia berkata, "Aku akan segera membalas seranganmu." Setelah mengatakan hal ini, tinju dari Lindong pun menghantam tanah dengan kejam. Pada akhirnya, peng! Retakan yang besarnya puluhan ribu kaki segera memanjang seperti ular piton raksasa yang kali ini langsung mencapai kaki dari Luotong. Selanjutnya, cahaya hijau seperti letusan gunung Merapi Tante Silpi juga telah muncul. Hal itu kemudian berubah menjadi naga hijau raksasa yang berusaha akan melahap tubuh Luotong. Pada saat melihat serangan yang dilancarkan oleh Lindong ini, tatapan mata Luotong berubah menjadi sedingin es. Lalu dia mengatakan, "Serangan balikmu ini tidak tampak signifikan bagiku." Luotong pun masih terlihat cukup santai ketika menghadapi serangan dari Lindong. Tiba-tiba saja, gelombang cahaya yang sangat terang kini telah terpancar dari dalam tubuhnya, dan hal itu segera menghancurkan naga hijau dalam sekejap saja. Karena kekuatan Luotong sendiri yang merupakan ahli di tahap samsara memang sangat luar biasa. Meskipun serangan dari Lindong sendiri jauh lebih kuat, namun hal itu masih bisa dengan mudah diatasi oleh Luotong. Tepat ketika naga hijau milik Lindong dihancurkan, tiba-tiba saja Lindong telah muncul di hadapan Luotong, dan sebuah petir kini telah dipancarkan dari dalam tombak yang panjang. Hal ini segera ditusukkan oleh Lindong dan menyasar bagian tenggorokan dari Luotong. Menghadapi serangan cepat dari seorang Lindong, Luotong hanya bisa mendengus. Dia pun menekan jarinya ke arah depan sebelum akhirnya cahaya terang segera berubah menjadi bulu bercahaya yang menghalangi serangan tombak milik Lindong. Tubuh dari Lindong sendiri kini langsung bergerak dengan cepat setelah dia tahu bahwa serangannya diblokir oleh Luotong. Dalam sekejap saja, tubuh dari Lindong ini telah berubah menjadi banyak bayangan. Tombaknya pun juga menari-nari untuk menyasar seluruh bagian vital di tubuh Luotong saat ini, yang akhirnya suara dentangan seperti ini terus bergema di seluruh panggung pertempuran. Semua orang hanya bisa melihat sosok dari Lindong yang telah bergerak secepat kilat mengelilingi tubuh dari Luotong. Bayangan-bayangan tombak yang tajam dan tidak terhitung jumlahnya kini telah ditusukkan oleh seorang Lindong. Namun bulu-bulu yang bersinar cemerlang juga telah memblokir serangan-serangan tombak. Hal ini benar-benar sebuah pertahanan yang cukup padat dari seorang Luotong. Bahkan serangan secepat kilat milik Lindong tidak mampu menembus pertahanan bulu dari Luotong ini. Yang dilakukan oleh Luotong hanyalah menatap bayangan yang terus menyerang dirinya. Segera setelah itu, sambil tersenyum meremehkan, Luotong pun berkata, "Apakah seranganmu hanya seperti ini? Kau bahkan tidak bisa menghancurkan pertahananku. Namun, kau masih berani menantangku." Ketika Lindong mendengar ucapan dari Luotong, dia bertindak seolah-olah tidak mendengar ejekan itu. Dan serangan dari Lindong menjadi semakin menakutkan dari waktu ke waktu. Ketika Lindong terus melancarkan serangan-serangan seperti ini, tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini menyadari bahwa sebenarnya tulang-tulang yang ada di dalam tubuh Lindong kini mulai bergoyang, dan tampaknya seekor naga kuno yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun pada akhirnya terbangun. Detik berikutnya, dang! Suara benturan yang keras pun terdengar karena kali ini Luotong telah mengulurkan jarinya dan dia langsung meraih ujung tombak milik Lindong. Cahaya cemerlang telah berkedap-kedip di ujung jari dari Luotong, dan hal ini benar-benar mencegah tombak panjang milik Lindong tidak bisa bergerak. Sambil mencengkeram ujung tombak Lindong itu, Luotong kali ini mengatakan, "Dasar orang bodoh yang arogan dan tidak tahu batasan." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Luotong menjadi terlihat cukup dingin, dan dia kali ini melihat mata dari Lindong yang sudah berubah menjadi hitam pekat. Namun di dalam warna hitam ini sendiri sebenarnya juga ada kilau yang berwarna ungu emas. Kilau ini sendiri dipenuhi dengan sensasi dingin yang cukup menakutkan.
Detik berikutnya tubuh dari Lindong pun bergetar. Segera setelah itu dia bergerak mendekati tubuh dari Luotong. Dan Lindong membantingkan telapak tangannya ke arah depan. Tulang naga primal yang ada di dalam tubuh Lindong tiba-tiba saja bergetar setelah dia melemparkan serangan telapak tangan ini pada tubuh Luotong. Segera setelah itu, energi yang sangat besar dan juga perkasa kini telah melonjak dari dalam tubuh Lindong. 300 tato naga kini telah kembali keluar dari dalam tubuh Lindong. Namun, tato naga ini warnanya tidak hijau lagi, karena sebenarnya itu telah berubah menjadi tato naga berwarna ungu emas. Keluarnya 300 tato naga ungu emas ini benar-benar memancarkan sebuah energi yang berkali-kali lipat lebih menakutkan daripada tato naga hijau yang dimiliki Lindong sebelumnya. Karena ini adalah kekuatan yang benar-benar muncul setelah Lindong mengalami transformasi tulang dari tulang manusia diganti menjadi tulang naga primal. Hanya dalam waktu yang singkat, ruang di hadapan Lindong kali ini telah terbelah dan membentuk retakan hitam yang besar. Sementara itu, ekspresi Luotong segera berubah ketika dia bisa merasakan bahaya luar biasa dari serangan Lindong kali ini. Luotong pun berteriak, 9 perisai bulu langit Phoenix. Cahaya terang kini segera melonjak dari dalam tubuh Luotong, dan hal itu segera berubah menjadi bulu-bulu perisai yang tidak terhitung jumlahnya. Energi kehidupan dan juga kematian kali ini juga telah bergabung dengan perisai itu. Hal ini membuat perisai bulu milik Luotong memiliki kekuatan seolah tidak bisa dihancurkan. Namun, serangan dari Lindong sendiri tidak berhenti hanya karena Luotong mengeluarkan perisai bulunya. Bahkan kilatan ungu emas dalam tatapan mata Lindong kini telah berubah menjadi lebih intens, dan banyak raungan kini juga telah meletus dari dalam tulang naga primal Lindong di dalam tubuhnya. Raungan-raungan seperti ini bergema di dalam tubuh Lindong sebelum akhirnya hal itu berubah menjadi kekuatan besar yang juga perkasa. Detik berikutnya, kekuatan ini pun tersalur dan melonjak ke telapak tangan dari Lindong. 300 tato naga ungu emas dalam sekejap saja warnanya berubah menjadi lebih pekat dan juga lebih murni. Telapak tangan dari Lindong sekarang telah berubah menjadi telapak tangan naga yang hampir seluruhnya berwarna ungu emas. Dan hal itu dengan sangat keras bertabrakan dengan perisai bulu milik Luotong. Pada akhirnya, dar, ledakan yang sangat keras pun terjadi. Hal itu segera mengguncang seluruh tempat ini. Semua tatapan mata dari orang-orang yang telah melihatnya terlihat cukup ketakutan, bahkan jantung mereka juga berdebar dengan sangat kencang. Karena mereka bisa melihat sebuah gelombang energi yang telah menyebar di panggung pertarungan dengan cara yang cukup mengerikan. Hanya dalam waktu sekejap, panggung pertarungan yang ukurannya puluhan ribu kaki kali ini telah benar-benar runtuh. Gelombang energi yang tersebar dari benturan Lindong dan juga Luotong itu membuat para penonton yang jaraknya dekat dengan panggung pertarungan kali ini mereka semua telah terlempar dengan cara yang cukup menyedihkan. Dan pada akhirnya, keributan di tempat ini pun pecah. Banyak tatapan mata penonton dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Dan mereka semua juga sangat tidak percaya akan kekuatan tempur yang ditampilkan oleh seorang Lindong. Di mana pada saat ini, di dalam bentrokan antara Lindong dan juga Luotong, ada satu orang yang telah terlempar dari bentrokan itu. Hal inilah yang membuat banyak penonton merasa tidak percaya karena sebenarnya yang terlempar itu adalah Luotong. Karena pada saat ini Lindong telah benar-benar menghancurkan pertahanan dari Luotong selama melakukan bentrokan sebelumnya. Beberapa penonton yang ada di tempat ini segera saling bertukar pandang. Tatapan mata mereka juga telah dipenuhi dengan keterkejutan satu sama lain, yang kemudian mereka tanpa sadar mengatakan, Lindong, dia sungguh orang yang benar-benar menakutkan. Karena tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini bisa menyangka bahwa sebenarnya Lindong yang hanya berada di puncak dari tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan bisa mematahkan pertahanan dari Luotong yang merupakan seseorang di tahap samsara. Secara tidak sadar, banyak penonton yang ada di tempat ini segera memuji bahwa Lindong dan juga Xiaoyan
yang merupakan individu dari Gunung Petir Dalam, memang benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Di panggung pertarungan sendiri, tubuh dari Lindong secara perlahan telah muncul di udara. Warna cahaya yang ada di tubuhnya tidak lagi berwarna hijau, sebaliknya itu adalah warna ungu emas. Dan pada saat ini, cahaya itu telah berkumpul di belakang tubuh Lindong, kemudian membentuk naga ungu emas raksasa. Detik berikutnya, naga raksasa ini hanya menundukkan kepalanya dan tatapan matanya terlihat dingin, mengabaikan setiap makhluk yang ada di tempat ini. Sebuah tekanan yang sangat menakutkan juga telah tersebar dari naga ungu emas itu. Bahkan banyak ahli yang ada di tempat ini merasa kesulitan bernafas ketika mereka bisa merasakan tekanan dari naga ungu emas milik Lindong. Tidak ada satupun orang di tempat ini yang bisa menyangka bahwa sebenarnya tekanan unik yang seharusnya hanya dimiliki oleh anggota suku naga kini benar-benar muncul dari seorang manusia. Selain itu, kemurnian dari tekanan ini sendiri bahkan jauh melebihi para ahli top dari suku naga. Kelompok Teng Feng yang juga bisa melihat hal ini dengan jelas. Ekspresi di raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat serius. Jelas mereka bisa mendeteksi sebuah bahaya dari seorang Lindong. Detik berikutnya, suara terbatuk pun kini segera terdengar di langit. Yang tidak lain, itu adalah suara terbatuk dari seorang Luotong. Dan kali ini, Luotong sendiri secara perlahan menghapus jejak darah yang ada di sudut mulutnya. Segera setelah itu, tatapan mata Luotong melihat pada Lindong. Sambil tersenyum yang dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal, Luotong pun berkata, "Aku sudah sangat meremehkanmu dan pada akhirnya aku menderita seperti ini. Namun, sekarang aku tidak akan lagi memberikan kesempatan untuk dirimu." Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya yang terang tiba-tiba saja muncul dari dalam tatapan mata Luotong. Dan niat membunuh yang sangat menakutkan juga telah tersebar dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, Luotong pun mengepalkan tangan. Segera setelah itu, tubuh dari kelompok Teng Feng tiba-tiba saja tersentak sebelum pada akhirnya 4 pilar cahaya bersiul dan kini telah mendarat di samping Luotong. Karena ini adalah 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi yang telah berkumpul dengan lengkap dan sepenuhnya berada di bawah kendali dari Luotong. Jelas kali ini Luotong berencana untuk melepaskan gerakan membunuh terakhirnya. Empat pilar cahaya pada saat ini telah melayang di sekitar tubuh dari Luotong. Sebelum akhirnya gelombang tekanan yang sangat kuat kini terpancar dari pilar-pilar ini. Karena itu, merupakan 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi yang semuanya telah berkumpul secara lengkap dan ada di tangan Luotong saat ini. Sebelumnya, kelompok dari Teng Feng hanya mengandalkan salah satu dari 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi ini. Dan pada akhirnya mereka bisa mengalahkan Komandan Kera Emas dan juga Komandan Elang Hantu. Namun sekarang keempat pilar itu telah bersatu kembali di tangan Luotong. Oleh karena itu, kekuatan sejati dari 4 pilar ini akan sepenuhnya dilepaskan. Sebuah ekspresi raut wajah yang cukup serius terpancar jelas dari kelompok Teng Feng. Dan mereka tanpa sadar mengatakan, bocah Lindong itu, dia benar-benar mampu memaksa Luotong untuk menggunakan 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi. Di dalam setelah mengatakan hal ini, mereka tertawa karena mereka merasa bahwa pertarungan ini tidak akan memiliki ketegangan seperti sebelumnya. Dan pertarungan ini akan segera berakhir. Di sisi lain, kelompok dari 3 komandan yang hebat telah berubah menjadi sangat jelek kali ini. Karena mereka sangat menyadari kekuatan dari Luotong yang sebenarnya sudah jauh melampaui kekuatan Lindong. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Luotong masih harus menggunakan pilar penindasan abadi 4 binatang surgawi untuk menghadapi kekuatan Lindong yang hanya berada di tahap puncak kematian mendalam tingkat lanjutan. Namun di sisi lain, ekspresi dari Xiaoyan sendiri masih terlihat cukup tenang, yang kemudian dia mengatakan, "Kalian tenang saja, kakakku itu bukanlah orang yang bisa dikalahkan dengan mudah." Karena Xiaoyan benar-benar memiliki keyakinan tidak terbatas pada seorang Lindong.
Mendengar ucapan dari Xiaoyan, tiga komandan yang hebat pun saling bertukar pandang. Sebelum akhirnya kecemasan di dalam hati mereka sedikit berkurang dari cara Lindong yang secara langsung berani menantang Luo Tong di dalam pertarungan ini. Jelas hal itu dikarenakan kekuatan dari Lindong sendiri telah meningkat hanya dalam waktu 2 bulan ini. Dan sampai detik ini sebenarnya Lindong belum melepaskan kekuatan penuhnya. Hal inilah yang membuat tiga komandan yang hebat merasa bahwa Lindong sebenarnya jauh lebih kuat. Di bawah banyaknya perhatian dari para penonton yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini, ekspresi Luo Tong masih tetap tenang dan acuh tidak acuh. Namun di dalam tatapan matanya sendiri ada niat membunuh yang sangat besar ketika dia melihat pada Lindong. Sebelum akhirnya Luo Tong pun mengepalkan tangannya dan tiba-tiba saja beng! 4 pilar cahaya kali telah berkumpul bersama. Segera setelah itu berubah menjadi pilar-pilar batu raksasa dengan 4 warna yang berbeda. Di setiap pilar itu memancarkan cahaya yang terjalin satu sama lain dengan pilar-pilar yang lainnya. Hal ini menimbulkan sebuah riak energi yang sangat menakutkan. Jelas riak energi seperti ini jauh lebih kuat jika dibandingkan salah satu dari 4 pilar yang telah dipisahkan. Tatapan mata dari Luo Tong melihat dingin pada Lindong. Lalu dia mengatakan, "Mari kita akhiri pertarungan ini." Tanpa basa-basi lagi, Luo Tong segera melambaikan lengan bajunya. Dan 4 pilar itu pun berubah menjadi 4 sinar cahaya yang telah melesat dengan cepat ke arah Lindong. Dimanapun 4 cahaya ini lewat, maka di tempat itu akan segera muncul badai yang sangat mengerikan. Dan hal ini benar-benar telah mengepung ruang yang ada di sekitar Lindong. Dalam sekejap saja, ruang itu pun menjadi sangat terdistorsi, yang kemudian memblokir seluruh jalur mundur dari Lindong. Hal ini tampak seperti sebuah sel dari penjara. Tatapan mata Lindong sendiri yang sudah dipenuhi dengan kilau ungu emas, kini telah menatap tajam pada gabungan 4 pilar itu. Namun wajah Lindong tidak memiliki kepanikan dan juga ketakutan sedikit pun ketika dia menghadapi serangan dari Luo Tong ini. Sebaliknya, ekspresi di raut wajah Lindong terlihat cukup misterius. Detik berikutnya Lindong tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Harta surgawi kuno ya, harta ini memang cukup kuat. Namun, hal itu tidak efektif untuk melawan diriku." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun mengulurkan tangannya dan tiba-tiba saja sebuah cahaya kini telah berkumpul di telapak tangan dari Lindong. Sebelum akhirnya hal itu berubah menjadi istana mini. Dalam sekejap saja, riak energi yang cukup aneh mulai menyebar dari istana mini ini. Karena pada dasarnya, istana mini yang telah dikeluarkan Lindong merupakan harta karun surgawi kuno yang berada di peringkat ke-10. Dan itu adalah istana surgawi misterius. Detik berikutnya istana surgawi misterius itu mengeluarkan suara dengungan yang cukup keras. Dalam waktu sekejap saja, banyak penonton yang ada di tempat ini bisa menyaksikan bahwa sebenarnya istana mini itu telah berkembang menjadi sangat besar dan ukurannya kini telah menjadi puluhan ribu kaki. Segera setelah itu, suara berderit pun kali ini telah terdengar. Karena pintu dari istana surgawi misterius ini sebenarnya secara perlahan telah terbuka. Detik berikutnya, gabungan dari 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi pada saat ini memancarkan sebuah riak energi yang sangat kacau ketika pintu dari istana itu benar-benar terbuka lebar. Hal ini membuat ekspresi di raut wajah dari Luo Tong berubah menjadi tidak biasa. Dan sebuah kegelisahan dalam sekejap saja muncul di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, beng! Pintu raksasa dari istana surgawi misterius telah benar-benar dibuka sepenuhnya. Dalam sekejap saja, puluhan ribu sinar cahaya kini telah melesat keluar dari dalamnya. Dan sinar-sinar cahaya ini merupakan sesuatu yang sangat sombong, yang kemudian berubah menjadi rantai yang tidak terhitung jumlahnya, bergegas untuk segera mengikat pada 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi. Energi yang sangat liar dan juga ganas
yang sebelumnya terpancar dari 4 pilar itu dalam sekejap saja kini mulai menghilang dengan cara yang cukup aneh. Faktanya adalah seperti semua energi yang ada di dalamnya ditekan oleh rantai-rantai aneh yang dikeluarkan dari dalam istana surgawi misterius. Detik berikutnya, kekuatan hisap yang sangat kuat kini telah dikeluarkan dari dalam istana besar itu. Hal ini membuat 4 pilar sebenarnya langsung bergoyang dan kemudian bergerak untuk menuju pada istana surgawi misterius. Adegan ini membuat banyak penonton yang ada di tempat ini menjadi sangat tercengang. Awalnya mereka semua mengira bahwa pertarungan ini akan segera berakhir setelah Luo Tong menggunakan 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi. Namun siapa yang bisa membayangkan pergantian peristiwanya benar-benar aneh. Kali ini ekspresi di raut wajah Luo Tong telah berubah menjadi cukup drastis karena dia bisa merasakan bahwa 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi itu akan tersedot masuk ke dalam istana surgawi misterius. Luo Tong segera berteriak, "Beraninya kau!" Di sisi lain, Luo Tong juga bisa merasakan bahwa kendalinya atas 4 pilar itu secara bertahap telah melemah. Lindong yang mendengar teriakan dari Luo Tong hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, menggunakan harta surgawi kuno yang peringkatnya berada di bawah istana surgawi misterius. Bukankah ini adalah langkah yang tidak bijaksana?" Setelah mengatakan hal ini, Lindong merubah segel yang ada di tangannya sebelum pada akhirnya rantai-rantai yang telah dikeluarkan dari dalam istana surgawi misterius menjadi semakin erat ketika mengikat pada 4 pilar. Hal ini benar-benar membuat 4 pilar itu meronta-ronta seperti melakukan pemberontakan. Namun hal itu benar-benar tidak berguna di hadapan rantai-rantai dari istana surgawi misterius. Segera setelah itu, rantai dari istana surgawi misterius itu telah berubah menjadi banyak simbol misterius. Begitu simbol-simbol ini terbentuk, maka kendali Luo Tong atas 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi telah terputus sepenuhnya. Hal ini membuat 4 pilar tidak bisa lagi berjuang setelah Luo Tong kehilangan kendali atas mereka. Sebaliknya, 4 pilar ini pun langsung dibungkus oleh cahaya, dan hal itu dibawa masuk ke dalam istana surgawi misterius di hadapan banyak penonton di tempat ini. Detik berikutnya, pintu dari istana surgawi misterius kemudian kembali tertutup rapat, dan kali ini istana itu pun kembali berubah menjadi istana mini yang mendarat di telapak tangan dari Lindong. Namun saat ini istana surgawi misterius mini itu bergetar dengan hebat. Jelas dirinya sedang mencoba melakukan yang terbaik untuk benar-benar menekan 4 pilar penindasan abadi binatang surgawi yang baru saja dilahapnya. Lindong segera membalikkan tangannya, dan istana surgawi misterius itu kini telah menghilang dari telapak tangan Lindong. Setelah itu, Lindong melihat Luo Tong yang tampak kebingungan. Dia pun sambil tersenyum kini berkata, "Terima kasih atas hadiahnya." Seluruh tempat ini dalam sekejap saja berubah menjadi sangat sunyi. Sementara kelompok dari Teng Feng, raut wajah mereka pada saat ini berubah menjadi sangat kaku. Hal ini membuat mereka semua terlihat sangat lucu, karena 4 pilar yang merupakan senjata terkuat mereka sebenarnya diambil alih secara paksa oleh Lindong begitu saja. Di sisi lain, kelompok dari 3 komandan yang hebat juga sangat tercengang. Segera setelah itu, mereka pun berkata, istana surgawi misterius memiliki kemampuan untuk memperbaiki harta-harta suci. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan penekan terhadap banyak harta suci yang memiliki peringkat di bawahnya. Tidak kuduga bahwa sebenarnya Lindong mampu mengendalikan istana surgawi misterius sampai sejauh itu. Karena kelompok dari 3 komandan yang hebat, mereka mengetahui bahwa seseorang memang harus memiliki tingkat penguasaan yang tinggi atas istana surgawi misterius supaya mereka bisa menggunakan istana ini untuk melakukan penekanan pada harta-harta suci kuno lainnya yang memiliki peringkat di bawahnya. Baru 2 bulan, Lindong memiliki istana surgawi misterius, tapi kendalinya sudah sangat mengerikan seperti ini.
Tentu saja orang-orang ini tidak mengerti bahwa sebenarnya Lindong telah bersentuhan langsung dengan roh dari istana surgawi misterius. Maka Lindong tidak perlu mengeluarkan upaya apapun untuk bisa mengendalikan istana surgawi misterius secara sepenuhnya. Dan penaklukan sebelumnya yang dilakukan oleh istana surgawi misterius itu sebenarnya adalah kendali dari roh istana surgawi misterius. Lindong hanya berusaha untuk mengarahkannya. Namun, 4 pilar itu sebenarnya juga merupakan harta yang cukup kuat. Meskipun 4 pilar pada saat ini telah dimasukkan ke dalam istana surgawi misterius, tapi sebenarnya istana itu masih harus berusaha dengan keras supaya bisa melakukan penekanan sepenuhnya pada 4 pilar itu. Dan hal ini membuat Lindong sebenarnya tidak bisa menggunakan istana surgawi misterius dalam jangka waktu dekat. Luo Tong yang ada di langit, ekspresi wajahnya yang tadinya linglung kini telah mendapatkan kesadarannya kembali. Dalam sekejap saja, raut wajah dari Luo Tong telah berubah menjadi sangat marah. Tubuhnya pun bergetar karena dia tidak menyangka bahwa dirinya akan dipermalukan seperti ini. Tatapan mata dari Luo Tong telah berubah menjadi sangat gelap ketika dia melihat Lindong. Niat membunuh yang besar juga telah melonjak dari dalam hatinya. Hal ini membuat Luo Tong segera berteriak, "Metode yang kau gunakan itu benar-benar tidak masuk akal. Dan kau sebenarnya memiliki metode curang seperti itu." Luo Tong yang merasa dirinya sudah dipermalukan oleh Lindong, kali ini dia mengeluarkan aura membunuh yang sangat luar biasa dari dalam tubuhnya. Sebuah gelombang juga langsung tersebar dengan cara yang cukup ganas ketika dikeluarkan dari dalam tubuh Luo Tong itu. Detik berikutnya, 9 sinar cahaya kini telah melesat ke segala arah dari dalam tubuh Luo Tong. Hal ini sebenarnya langsung berkumpul di langit dan kemudian berubah menjadi sosok yang besar. Tatapan mata dari Luo Tong telah berubah menjadi sedingin es. Dirinya lalu berkata, "Kau sungguh orang yang sangat memuakkan. Apakah dirimu benar-benar berpikir akan sangat mudah untuk merebut sesuatu yang telah menjadi milikku?" Setelah mengatakan hal ini, Luo Tong pun mengulurkan kedua jarinya dan menunjuk ke arah Lindong. Pada akhirnya, dia pun melakukan tekanan pada jarinya ini. Tatapan mata dari Lindong telah menyusut ketika dia menyaksikan adegan yang ditampilkan oleh Luo Tong. Karena Lindong bisa merasakan sebuah bahaya yang tidak terlukiskan akan segera diluncurkan ke arahnya. Luo Tong pun lalu berkata dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan, "9 cahaya transformasi kehidupan Phoenix." Segera setelah itu, 9 cahaya yang berwarna dengan cepat berkumpul di ujung jari dari Luo Tong. Detik berikutnya, 9 sinar cahaya ini pun telah menembus ruang kosong dan bergerak dengan cepat ke arah Lindong. Melihat serangan dari Luo Tong itu, Lindong pun menjadi sangat waspada. Dia pada saat ini segera bergerak mundur dengan cepat sambil melemparkan tinjuan yang terdiri dari 300 tato naga ungu emas dan kemudian bertabrakan dengan 9 cahaya berwarna yang dikeluarkan oleh Luo Tong. Kedua serangan itu pada akhirnya berbenturan. Namun, hal ini membuat Lindong sangat terkejut karena sebenarnya tinjuan yang telah dia keluarkan dari 300 tato naga ungu emas benar-benar telah diuapkan oleh 9 sinar cahaya itu. Dan hal ini lebih mirip seperti salju yang bertemu dengan lava. Pada saat melihat serangannya tidak berguna sama sekali, Lindong akhirnya memilih kabur dengan cara yang sangat cepat. Namun, 9 sinar cahaya berwarna itu sebenarnya terus mengejar Lindong. Ketika Lindong berbelok, maka 9 sinar cahaya itu juga ikut berbelok. Kemanapun Lindong pergi, dirinya akan selalu diikuti oleh 9 sinar cahaya ini. Detik berikutnya, salah satu dari sinar cahaya tidak sengaja mengenai penonton yang ada di tempat ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, penonton yang berada di tahap kematian mendalam itu, tubuhnya langsung diuapkan. Bahkan dia tidak sempat mengeluarkan suara jeritan. Hal ini membuat penonton lainnya yang ada di tempat ini memiliki keterkejutan dan juga ketakutan setelah mereka melihat adegan ini. Di sisi lain, Luo Tong sambil memandang Lindong, dia hanya bisa tersenyum penuh kegembiraan, lalu berkata, "Dimanapun cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix dari suku 9 Phoenixku lewat, maka semua daging dan juga darah
akan segera diuapkan. Aku ingin melihat kemana sebenarnya tikus sepertimu berencana untuk bersembunyi. Cahaya ungu emas pada saat ini telah melilit tubuh Lindong. Sementara itu ekspresi di raut wajah Lindong sendiri telah berubah menjadi sangat serius. Karena teknik yang dikeluarkan Luotong saat ini adalah sesuatu yang sangat bahaya. Dan Lindong bisa merasakan hal itu dengan jelas. Ketika Lindong merasa bahwa dirinya tidak pernah bisa kabur dari kejaran 9 sinar cahaya ini, tiba-tiba saja tubuh dari Lindong berhenti bergerak. Dia pun lalu mengatakan, "Aku ingin melihat apakah cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenixmu mampu menguapkan tulang naga primalku." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun melemparkan pukulan ke arah depan, dan dengan kejam hal itu bertabrakan dengan 9 sinar cahaya di tengah tawa keras dari Luotong. Di sisi lain, ketika melihat tindakan yang dilakukan oleh Lindong, 3 komandan yang hebat pun raut wajahnya berubah menjadi sangat pucat. Karena pada saat ini 9 sinar cahaya dari Luotong itu telah benar-benar menyelimuti tubuh dari Lindong secara sepenuhnya. Tatapan mata semua orang yang ada di tempat ini melihat pada langit dengan ekspresi wajah ketakutan, karena mereka semua tahu akan ada harga yang sangat mahal yang bahkan harus dibayar oleh seorang tahap samsara ketika menghadapi serangan dari Luotong. Namun Lindong kali ini sebenarnya berani menghadapi secara langsung serangan itu. Banyak orang yang merasa Lindong ini adalah karakter yang cukup sombong. Tanpa sadar, hal ini membuat orang-orang itu mengatakan, Lindong, dia benar-benar terkena serangan dari cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix. Di sisi lain, sebuah kegembiraan telah muncul dengan jelas di raut wajah dari kelompok Tang Feng ketika mereka bisa melihat adegan ini. Bagaimanapun juga, kelompok dari Tang Feng itu tahu dengan jelas seberapa kuat cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix. Karena faktanya, itu merupakan teknik yang sangat kuat dan juga unik yang hanya dimiliki oleh suku 9 Phoenix. Cahaya aneh itu akan mengikuti anggota dari suku 9 Phoenix sejak mereka lahir. Terlebih lagi, semakin murni garis keturunannya, maka cahaya ini akan menjadi semakin kuat. Bahkan dikabarkan bahwa di zaman kuno pernah ada seseorang ahli pamungkas dari suku 9 Phoenix yang berhasil menguapkan seluruh kehidupan di dalam radius 5.000 km menggunakan cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix miliknya. Namun cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix ini tidak memiliki kekuatan penghancur yang murni. Bahkan sebuah lubang tidak akan pernah bisa muncul ketika cahaya ini bersentuhan dengan tanah. Namun di sisi lain, jika cahaya ini bersentuhan dengan daging dan darah, maka dalam sekejap saja daging dan darah itu akan langsung diuapkan. Teknik yang sangat aneh dan kuat ini adalah gerakan pamungkas dari suku 9 Phoenix, dan banyak praktisi dengan tingkat kekuatan yang sama akan merasa takut ketika menghadapi suku 9 Phoenix yang telah menggunakan teknik ini. Namun sekarang Lindong telah benar-benar terkena langsung serangan dari 9 cahaya itu. Banyak orang yang percaya kemungkinan Lindong tidak akan mampu bertahan hidup lagi saat ini. Di sisi lain, wajah dari kelompok 3 komandan yang hebat telah benar-benar berubah menjadi sangat pucat. Bahkan Xiaoyan kali ini secara tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan erat. Jelas mereka semua tahu seberapa kuatnya cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix yang dikeluarkan Luotong itu. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi sangat sunyi. Banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya terus terfokus pada tubuh Lindong yang masih diselimuti oleh 9 cahaya. Karena sebentar lagi hasil dari pertarungan ini kemungkinan akan segera terungkap. Sementara Luotong sendiri masih melayang di langit dengan sosok burung phoenix besar yang melayang di belakangnya. Luotong merasa bahwa sepertinya Lindong kali ini tidak akan pernah bisa menangani serangan yang sangat menakutkan darinya. Yang bahkan serangan seperti itu akan membuat seseorang di tahap samsara hanya bisa berlari dengan ketakutan. Apalagi hanya seorang Lindong yang berada di tahap puncak kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Memikirkan hal ini saja membuat Luotong tertawa terbahak-bahak lalu mengatakan,
berperilaku arogan hanya karena kamu memiliki beberapa kemampuan. Hal ini tidak pantas disebutkan dalam kehidupan selanjutnya. Sebaiknya kamu lebih banyak belajar. Namun tiba-tiba saja setelah Luotong mengatakan hal ini, raut wajahnya berubah dipenuhi dengan kejutan. 9 sinar cahaya yang telah menyelimuti tubuh Lindong pada akhirnya menghilang dengan kecepatan yang cukup menakutkan. Dan kali ini, sosok dari Lindong telah sekali lagi muncul di depan tatapan mata banyak orang yang benar-benar terkejut dan juga tidak percaya. Suara dengungan pun sebenarnya langsung terpancar setelah kemunculan dari Lindong ini. Pada saat melihat adegan kemunculan dari Lindong, kelompok dari Teng Feng sangat tercengang. Tanpa sadar, mereka pun berkata, bagaimana mungkin ini terjadi? Sementara Komandan Naga Langit dan juga komandan yang lainnya pun bergumam pada diri mereka sendiri dengan penuh keterkejutan. Sebenarnya Lindong berhasil memblokir serangan itu. Namun, sepertinya dia juga menderita luka yang serius. Setiap pasang mata orang-orang yang ada di tempat ini sekarang telah benar-benar terfokus melihat pada Lindong, di mana posisi dari Lindong sendiri masih mengulurkan tangan kanannya seperti orang yang melakukan tinjuan. Bahkan pada saat ini tidak ada darah dan juga daging di tangan kanan dari Lindong. Yang tersisa hanyalah tulang yang sudah ditelanjangi. Hal ini membuat banyak orang bisa melihat bahwa sebenarnya tulang dari Lindong memiliki cahaya yang bersinar terang seperti batu giok. Dan serangan cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix yang diluncurkan oleh Luotong sebelumnya, hal itu telah benar-benar melukai tangan Lindong dengan tingkat keparahan seperti ini. Kelompok dari Teng Feng yang masih tercengang, mereka pun tanpa sadar kembali berkata, sebenarnya serangan dari kakak Luotong hanya merusak tangannya. Bagaimanapun juga, kelompok dari Teng Feng itu mengetahui dengan jelas bahwa serangan Luotong seharusnya bisa melakukan lebih dari ini. Berdasarkan prediksi mereka, seharusnya Lindong akan segera mati tanpa meninggalkan mayatnya. Selain itu, mereka juga bisa melihat dengan jelas bahwa tangan dari Lindong masih tetap utuh. Yang menghilang hanyalah daging dan juga kulitnya. Dengan kata lain, cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix milik Luotong tidak memiliki dampak yang besar pada tubuh Lindong sepenuhnya. Meskipun cedera di tangan Lindong itu merupakan cedera yang cukup serius, tapi hal itu tidak layak disebutkan. Bagaimanapun juga, Lindong pada saat ini telah memiliki energi kehidupan dan juga kematian di dalam tubuhnya. Hal itu bisa membuat Lindong kembali menumbuhkan daging dan juga kulit yang telah menghilang. Bahkan tulang yang patah juga akan bisa dikembalikan dengan mudah. Ekspresi di raut wajah Luotong kali ini telah berubah menjadi sangat jelek. Jelas dia tidak percaya bahwa sebenarnya Lindong hanya kehilangan daging dan juga kulit setelah dia menahan serangan dari cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix. Tatapan mata dari Luotong kini telah berbinar sambil berkata, sebenarnya kau. Sementara Lindong sendiri secara perlahan telah mengangkat kepalanya dengan suara yang serak. Lindong pun kali ini berkata, seranganmu cukup menyakitkan. Pada saat mengatakan hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah menjadi sangat ganas. Meskipun dia mampu memblokir gerakan pembunuh dari Luotong, tapi rasa sakit yang hebat juga dirasakan oleh Lindong akibat daging dan juga kulitnya telah benar-benar dihilangkan. Terlebih lagi, Lindong sangat mengetahui jika dirinya tidak memiliki tulang naga primal, maka serangan dari Luotong ini pasti akan memberikan luka yang sangat serius bagi seorang Lindong. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong melihat tajam pada Luotong dengan ekspresi yang sangat menakutkan. Dan tatapan mata ungu emas Lindong itu pada saat ini telah dipenuhi dengan sebuah kebrutalan. Detik berikutnya, beng! Lindong yang sudah benar-benar marah, tubuhnya langsung bergerak menjadi sosok cahaya yang melesat dengan cepat ke arah Luotong. Dia memiliki niat membunuh yang sangat besar, yang membuat suhu di tempat ini menjadi sangat dingin. Pada saat ini,
Lindong benar-benar mirip seperti dewa kematian yang telah turun ke dunia. Bersama dengan lengan kanannya yang tidak memiliki daging, penampilan seperti ini membuat Lindong terlihat sangat menakutkan. Raungan naga kini juga telah bergema di dalam tubuh Lindong. Segera setelah itu sebuah kemarahan samar-samar menyelimuti seluruh tempat ini. Kemarahan seperti ini seolah-olah adalah kemarahan dari zaman kuno yang sangat menakutkan. Dan itu tidak datang dari Lindong. Sebaliknya, itu adalah kemarahan dari tulang naga primal di dalam tubuhnya. Sebagai tulang terkuat dari suku naga, tulang naga primal ini memiliki kebanggaan yang besar. Cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix mungkin memang cukup kuat, tapi hal itu belum bisa mencapai titik di mana dirinya bisa menantang tulang naga primal. Luotong hanya bisa melihat Lindong yang telah menyerbu dengan cepat ke arahnya sambil memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dalam sekejap saja, ekspresi di raut wajah Luotong telah berubah menjadi sangat gelap. Dia pun segera membentuk segel di kedua tangannya. Sebelum akhirnya, 9 cahaya warna kembali berkumpul. Dan hal ini memancarkan sinar yang sangat menyilaukan. Luotong pun dengan tawa yang cukup marah, dia berkata, "Aku tidak percaya bahwa cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix dari suku 9 Phoenixku tidak bisa berurusan dengan manusia biasa sepertimu." Karena kali ini Luotong benar-benar sangat percaya diri bahwa dirinya akan bisa menghabisi Lindong dengan cahaya transformasi kehidupan 9 Phoenix-nya. Sambil membentuk segel di tangannya itu, Luotong pun segera mengatakan 9 sage pemujaan Phoenix. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Luotong segera membungkuk ke arah langit, seolah-olah dirinya sedang memuja sesuatu. Dalam sekejap saja, suara teriakan yang cukup kuno kini langsung bergema di dalam tubuh Luotong. Sebelum akhirnya, cahaya 9 warna kini telah melesat ke arah langit. Hal itu segera berubah menjadi burung Phoenix dengan 9 ekor yang telah bergoyang-goyang dan memancarkan cahaya yang cemerlang, serta membawa aura yang mulia dan agung. Detik berikutnya, burung raksasa itu juga mengepakkan sayapnya. Dan hal ini membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terkoyak. Di sisi lain, Lindong hanya bisa mengangkat kepalanya ketika dia melihat burung Phoenix yang memiliki 9 warna itu telah bergegas menuju ke arahnya. Gelombang rasa sakit yang hebat pada saat ini juga langsung tersebar di seluruh tubuh dari Lindong. Sementara darah di dalam tubuh Lindong sendiri kali ini telah merembes keluar. Dan adegan ini seolah-olah darah dan juga daging di dalam tubuh Lindong menunjukkan tanda-tanda untuk mencair. Namun, di dalam menghadapi serangan yang sangat menakutkan seperti ini, Lindong tidak memiliki niat untuk mundur. Sebaliknya, tindakan dari Luotong itu jelas menunjukkan niat membunuh yang sangat besar terhadap Lindong. Maka dari itu, yang bisa dilakukan Lindong saat ini hanyalah bertahan dari serangan yang sangat mematikan oleh seorang Luotong. Detik berikutnya, tulang yang ada di dalam tubuh Lindong mengeluarkan suara auman yang sangat mengerikan. Ketika hal itu merasakan sebuah ancaman kematian, cahaya berwarna giok telah merembes dari dalam tulang naga primal melalui daging dari Lindong. Raungan naga kuno yang sangat sombong juga langsung bergema di tempat ini. Segera setelah itu, sebuah cahaya yang bersinar terang seperti batu giok pada saat ini telah benar-benar berkumpul di atas permukaan tubuh dari Lindong. Jika dilihat dari jarak yang sangat jauh, tubuh Lindong kali ini telah berubah menjadi naga kuno raksasa dengan kilau tubuh berwarna giok yang cemerlang. Naga giok ini sendiri telah berkelok-kelok di langit dan memancarkan tekanan yang sangat menakutkan. Bahkan semua orang yang ada di tempat ini hanya bisa menundukkan tubuh mereka akibat tekanan yang besar dari naga giok Lindong itu. Rasanya seolah-olah naga giok adalah penguasa seluruh dunia binatang iblis. Di sisi lain, raut wajah dari Komandan Naga Langit terlihat tercengang setelah dirinya bisa melihat naga giok yang telah muncul dari Lindong. Tubuhnya pun bergetar, yang kemudian Naga Langit pun berkata, tekanan ini sebenarnya adalah tulang naga primal. Karena selama ini Komandan Naga Langit menebak bahwa sebenarnya Lindong telah memperoleh tulang naga kuno.
Namun dia tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Lindong malah mendapatkan tulang terkuat dari suku naga, dan itu merupakan tulang naga primal. Dan tulang ini adalah milik makhluk tertinggi yang pernah menyatukan seluruh dunia binatang iblis. Naga giok yang masih berkelok-kelok di langit itu kemudian bertabrakan dengan burung phoenix 9 warna di depan banyak tatapan mata orang-orang yang ada di tempat ini. Pada akhirnya, peng! Suara benturan yang keras dan bisa mengguncang bumi telah bergema di langit. Kali ini, cahaya 9 warna dan juga cahaya giok telah benar-benar terjalin satu sama lain. Mereka pada akhirnya saling mengikis. Dari bentrokan ini bahkan membuat ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi dan menunjukkan tanda-tanda untuk meledak dengan keras. Semua orang benar-benar tercengang ketika mereka melihat pertarungan yang cukup intens. Lagi pula, tidak ada satu dari mereka yang bisa menyangka bahwa pertarungan Lindong akan terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Tatapan mata Luotong sendiri telah berubah menjadi merah ketika dia melihat benturan ini, dan kemudian Luotong pun tertawa dengan marah. Lindong, kau sebenarnya memang memiliki teknik yang kuat. Meskipun demikian, kekuatanmu hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan. Apakah kamu sebenarnya mencoba bersaing dengan diriku yang berada di tahap samsara dalam hal energi Yuan? Kau itu benar-benar jabingan yang sombong. Bentrokan kedua cahaya itu dengan cepat menghabiskan kekuatan Yuan di antara kedua belah pihak. Jelas kehabisan energi Yuan merupakan kelemahan dari Lindong. Dia mungkin memiliki kekuatan pertempuran yang cukup kuat, tapi dari sudut pandang tertentu, energi Yuan milik Lindong tidak bisa bertahan lama, dan hal itu akan kalah dengan energi Yuan milik Luotong. Di dalam menghadapi ucapan dari Luotong itu, tiba-tiba saja Lindong mengatakan, "Kalau begitu, mari kita akhiri pertarungan ini dengan cepat." Setelah Lindong berkata seperti ini, sinar cahaya telah terjalin satu sama lain. Tubuh Lindong yang telah terbungkus oleh naga giok kini benar-benar melesat keluar, dan dia telah muncul di bawah sinar cahaya 9 warna. Daging di permukaan tubuh dari Lindong sendiri sebenarnya telah meleleh dengan cepat ketika terkena 9 sinar cahaya itu. Hanya dalam waktu yang singkat, sebagian besar tubuh dari Lindong telah memperlihatkan tulang yang berwarna. Namun Lindong pada saat ini benar-benar mengabaikan dagingnya yang sudah mencair itu. Rasa sakit yang luar biasa juga telah dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Hal ini segera berubah menjadi sebuah aura yang sangat brutal. Detik berikutnya, tubuh dari Lindong telah muncul di hadapan dari Luotong seperti hantu. Tatapan mata dari Luotong sendiri terlihat cukup ketakutan ketika dia melihat kemunculan Lindong di hadapannya. Detik berikutnya Luotong tanpa ragu-ragu mengulurkan tangannya, dan dia kali ini seperti burung raksasa yang akan menerkam seekor ular. Di sisi lain, Lindong benar-benar tidak menghindari serangan telapak tangan dari Luotong itu. Sebagai gantinya, Lindong malah mengulurkan tangan tulangnya yang sudah tidak memiliki daging lagi. Pada saat ini, tangan tulang Lindong itu mirip seperti pisau yang melakukan tusukan ke arah depan. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, ruang yang ada di hadapan Lindong sekarang telah terkoyak ketika tulang dari tangan Lindong itu diulurkan, langsung bertabrakan dengan cakar milik Luotong. Cahaya 9 warna yang bisa melelehkan daging dan juga darah ini telah benar-benar menyinari tulang giok milik Lindong. Namun, hal itu sebenarnya tidak berguna sama sekali, karena telapak tangan tulang milik Lindong bisa dengan mudah merobek cahaya 9 warna yang hanya memiliki sedikit perlawanan. Detik berikutnya, sosok dari Lindong dan juga Luotong kini telah bersilangan dengan satu pukulan. Sementara burung phoenix raksasa dan juga naga giok yang ada di langit pada saat ini juga langsung terdiam. Segera setelah itu, mereka pun meledak dengan sangat keras. Detak jantung penonton yang ada di tempat ini semua berdegup dengan kencang. Mereka penasaran, ingin melihat siapa yang telah keluar sebagai pemenang di dalam pertarungan hidup mati ini. Dan semua orang bisa melihat dua sosok di langit saat ini. Sebelum akhirnya angin sepoi-sepoi kini telah meniup kedua sosok itu, menyebabkan pakaian mereka berkibar. Detik berikutnya, suara retakan tulang pun segera terdengar. Hal ini
membuat tatapan mata dari banyak orang pun menyusut. Semua orang pun bisa melihat salah satu dari lengan dua sosok itu sebenarnya telah meledak. Segera setelah itu, tubuhnya dikirim terbang mundur dengan cara yang sangat menyedihkan karena dia telah menderita pukulan yang sangat berat. Dan akhirnya, sosok ini pun langsung membentur tanah dan membuat tanah yang ada di tempat ini segera runtuh dengan lubang yang besar. Pemenang dari pertarungan ini pada akhirnya telah ditentukan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya sosok siapa yang telah terlempar itu dengan lengan yang telah patah? Apakah itu Lindong ataukah Luotong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.